Sering kan punya pikiran-pikiran yang negatif sering datang, mengganggu kita, membuat kita jadinya tidak bisa menikmati hidup, membuat hati nggak nyaman, nggak tenang, gelisah, dan lain-lain. Terutama ketika teman-teman mengalami gangguan kecemasan atau teman-teman mengalami juga seringkali overthinking ya. Kemudian mungkin ketika teman-teman sedang mengalami masalah yang cukup berat, maka itu akan banyak banget pikiran-pikiran negatif yang datang. Dan teman-teman tahu bahwa, wah, aku nih harus bisa ngatasi ini. Coba seringkali yang terjadi adalah nggak mampu. Nah, bagi teman-teman yang mau untuk diajarin atau mau tahu cara bagaimana bisa lebih memanage pikirannya, bisa lebih baik lagi, tonton video ini sampai habis. Ketika kita mengalami pikiran-pikiran yang terus datang, negatif terus datang, kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak perlu berpikir negatif. Kita kan nggak mau ada pikiran-pikiran ini, karena itu nggak penting, nggak perlu. Kita udah tahu bahwa kita perlu berpikir positif. Kita tahu bahwa kita perlu untuk berperasaan positif. Sudah banyak hal-hal yang dibahas tentang bagaimana cara untuk berpikir positif. Kita udah baca, kita tahu caranya. Tapi ketika kita punya pikiran-pikiran itu sendiri, kita jadi nggak bisa untuk mempraktekkan itu. Kita jadi kewalahan ketika mau mengatasi pikiran-pikiran yang hadir. Nah, teman-teman perlu tahu dulu bahwa kita itu manusia, itu memang cenderung berpikir negatif. Jadi ada dinamakan dengan namanya negativity bias atau bias negatif. Di mana kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita itu sebagai mahasiswa, kita sebagai siswa, ya, kita itu kemudian mendapatkan skornya misalnya adalah 90. Kita itu happy sih happy, tapi kita masih kepikiran, dah harusnya bisa dapat 100 ini. Wah, cuma salah ini doang. Kenapa ya ini? Kenapa ya ini? Kenapa ya ini? Jadi kenapa? Jadi kita tuh jadi fokus pada hal yang tidak berhasil tadi, yang 10% itu, ya. Padahal dapatnya 90 loh, oke. Apalagi rasakan ketika misalnya dari 100 itu kita dapat 99. Pasti kita akan mikir setengah mati, "Aduh aduh kurang satu, aduh, ini kenapa harusnya sampai 100 nih?" Gitu kan. Ya, itu kan. Manusia memang begitu, cenderung untuk berpikir yang negatif, cenderung berpikir yang nggak enaknya, dibandingkan dengan 99 hasil yang udah bagus 99 ini, gitu loh. Atau misalnya teman-teman di kantor dan kemudian teman-teman mempunyai prestasi dan diberikan appreciate oleh kantor, dihargai oleh kantor. Banyak teman-teman memberikan selamat. Ada satu orang atau dua orang yang Anda kenal yang kemudian nggak berikan selamat, ya. Anda langsung kepikiran, kenapa tuh orang nggak berikan selamat sama saya ya? Apa salah saya ya? Dia nggak suka sama saya atau apa ya? Wah, udah langsung mikirnya negatif, 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 banyak yang negatif. Itu sering kita alami, benar? Nah, itulah yang disebut dengan negativity bias atau bias negatif, teman-teman. Contoh lagi biar lebih jelas tentang negativity bias, bias negatif adalah misalnya kita melakukan suatu hal dan kemudian kita dapat komentar positifnya ada 9 gitu kan. Dari 10 itu ada 9 yang berkomentar positif. Dan ada satu yang berkomentar negatif. Ya kalau kita misalnya zaman sekarang kan ada kasih skala 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang, 1 bintang gitu kan. Misalnya anggaplah 9 orang itu masih kamu 5 bintang. Satu orang kemudian ngasih kamu 1 bintang atau 2 bintang. Nah, itu kepikiran, kenapa ini? Kenapa ini? Kok bisa ini? Nah, seringkali itu kepikiran-kepikiran itu yang membuat akhirnya yaitu yang saya bilang bahwa memang manusia itu cenderung untuk berpikir negatif, ya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana untuk mengatasi bias negatif yang memang sudah dasarnya manusia. Oke, kita perlu untuk tahu, oh berarti kalau kita memang dasarnya berpikir negatif, kenapa kita berpikir negatif? Karena ya sebenarnya kita untuk mode survival kita, untuk kita bertahan hidup sebenarnya. Maka kita diberikan pikiran negatif sebenarnya untuk membuat kita lebih aman. Dan sekarang bagaimana supaya saya bisa mengatasi itu? Nah, cara mengatasinya ada cara yang saya dapatkan dari Dr. Ring Hansen. Ini adalah caranya. Jadi dia memberikan cara adalah bagaimana untuk kita lebih bisa memperlama perasaan positifnya. Dan cara yang diajarkan tuh simple banget teman-teman. Dan saya percaya teman-teman bisa lakukan dengan sangat mudah sekali. Ada beberapa tahapan, 4 tahapan.
Oke, kita akan breakdown ya satu-satu ya. Nah, cara pertama adalah dengan cara notice. Notice atau teman-teman tahu. Jadi misalnya ketika kita sedang di taman dan kemudian ya kita ada angin lewat atau kita merasakan ada angin dingin gitu atau angin sepoi-sepoi, kita merasakan biasa aja dengan semua itu. Semua yang terjadi itu semuanya biasa. Oke? Karena sudah terjadi secara umum. Nah, yang diminta oleh Dr. Rick Hanson adalah ketika kamu di taman dan kamu menikmati ada angin, kamu tolong notice itu ada angin. Jadi notice tahu ada angin dan kemudian rasakan angin itu dulu. Nah, itu tahap pertama. Ya, tahap pertama adalah memperhatikan apa yang nampaknya biasa. Dan kemudian ambil satu aja, satu item atau satu hal yang membuat kamu kemudian, oke, saya perhatikan satu hal ini. Nah, atau misalnya contoh lain kalau nggak di taman, misalnya Anda sedang berada di rumah. Dan di rumah kemudian Anda misalnya ngobrol, ketawa-ketawa gitu kan. Hal yang ketawa itu suatu hal yang normal bagi Anda, suatu hal yang biasa saja. Situasinya itu hal yang biasa saja, tapi cobalah Anda berhenti sejenak dan kemudian notice. Ketika mendengar suara tawa, anak-anak, atau pasangan, atau siapapun itu. Nah, Anda rasakan itu. Nah, itu Anda notice dulu. Ya, jadi sesuatu yang Anda anggap biasa itu Anda di-notice dulu. Sesuatu yang kita anggap biasa itu kita berhenti sejenak untuk kita mulai, oke, ini rasanya ini gitu ya. Misalnya ketika kamu lagi makan, oke itu juga bisa. Kamu lagi makan, kemudian ketika kamu rasakan, nikmat. Nikmat itu hal yang biasa saja. Kemudian, nikmat. Udah, Anda langsung ngunyah lagi. Nah, di momen itu tolong notice atau tolong untuk kemudian, nikmat. Nah, itu tuh Anda notice di situ, nikmat itu, dipilih dulu. Oke ya, jelas ya, ada 3 contoh. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah memperkaya. Memperkaya pengalaman itu. Memperkaya apa yang sudah Anda pilih tadi. Caranya itu bisa misalnya kalau angin sepoi-sepoi, angin dingin tuh Anda bisa tutup mata, boleh 3 sebenarnya. Tapi untuk memperkaya, memperbesar, maka Anda bisa tutup mata dan kemudian Anda merasakan, oh enak ya ternyata ya angin dinginnya. Nah, rasakan ini namanya diperkaya teman-teman. Oke, ini namanya diperkaya, diperbesar pengalamannya. Jadi kalau misalnya yang contoh kedua, misalnya kita ketawa, mendengar ketawa orang-orang juga, dan kemudian rasakan ketawanya, kemudian nikmati ketawanya. Oke, nah ini memperbesar pengalamannya, memperbesar pengalaman positifnya, memperbesar emosinya. Kemudian misalnya nikmat tadi, makan nikmat. Nah, kamu silahkan tutup mata, nikmati. Gitu. Nikmati lebih lama, memperbesar pengalamannya. Oke, ingat, memperkaya, memperbesar pengalamannya. Kemudian langkah ketiga adalah menyerapnya. Menyerapnya itu ketika misalnya contoh yang pertama itu angin gitu kan, angin sepoi-sepoi gitu, angin dingin. Oh, rasanya enak di kulitku, damai di tubuhku, betapa aku bisa merasakan, wow ini kebebasan dari Tuhan pada saya, nyaman, enak sekali gitu ya. Jadi mirip dengan memperbesar, tapi itu kamu diserap, kamu masukkan ke dalam tubuh kamu. Kamu rasakan tuh semakin, oh nyaman gitu ya. Kalau misalnya kemudian ketawa-ketawa gitu kan, wah ketawa-ketawa enak banget ya rasanya. Nah rasakan itu kan, rasakan lebih ketawa itu lebih, wah enak juga ketawa. Nah rasakan tuh di dadanya itu kerasa lebih bagaimana membuncah, kemudian merasakan itu luar biasa ada rasa hangat mungkin di dada, mungkin ada rasa mengalir di dada, dan apanya. Nah itu namanya menyerap, memperbesar tawanya itu dengan cara lebih rasanya lebih bahagia, ketika mendengar tuh lebih terasa bahagianya, nah gitu ya. Nah menyerap tuh kalau masuknya lebih ke arah internalnya, wah rasanya di dalam tuh, wah enak banget, hangat dan sebagainya, ya. Kemudian sama kalau misalnya tentang menikmati, makanan juga sama, rasakan, oh enak banget. Nah itu 3 langkah yang perlu teman-teman lakukan. 3 langkah ini diperkuat dulu teman-teman. 3 langkah ini diperkuat dulu, begitu teman-teman terus latihan 3 langkah, Anda baru kemudian langkah keempat.
Langkah keempat adalah membawa pengalaman positif ini ke dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya ketika kamu lagi mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu kan, maka kemudian kamu ingat tuh peristiwa itu, dan kamu rasakan, kamu bawa. Nah, itu akan membantu kamu untuk jauh lebih baik. Tapi langkah keempat ini baru efektif ketika kamu sudah bisa ahli di langkah pertama, langkah ketiga, kamu sudah bisa lebih memperbesar perasaan itu, bisa menikmatinya, bisa ya benar-benar bisa wow gitu tuh. Nah, itu baru kamu bisa masukkan ke langkah keempat ketika kamu ada rasa nggak nyaman atau ada peristiwa nggak nyaman. Kalau belum ya nggak bisa, pasti kalah. Ya. Nah, dengan cara kita bisa melakukan ini dan kita melakukan ini terus-menerus melatihnya dengan hal-hal sederhana, kita memperkaya perasaan kita, memperkaya perasaan positif itu dan kemudian menjaganya terus, maka perasaan positif dan itu akan lebih baik dan pikiran positif akan lebih banyak lagi dan pikiran negatif akan jauh lebih berkurang. Oke. Tentunya ini perlu praktek teman-teman karena kita terlalu menganggap biasa dengan segala sesuatu yang sedang berjalan. Ya kan angin tadi kan suatu hal yang biasa, jadi kita anggapnya biasa aja. Gitu kan. Mungkin beberapa orang akan ada sedikit kesulitan ketika mengalami ini. Angin dirasakan, dinikmati itu kayak gimana gitu kan. Ya nggak apa-apa, Anda coba cari yang lain. Cari sesuatu yang lain yang bisa Anda nikmati, perbesar, dan kemudian diperpanjang gitu. Ya, cara ini silahkan dipraktekkan teman-teman, ini bisa membantu kamu, sehingga membuat kamu akan jauh lebih tenang, nyaman, enak. Ya, dan untuk teman-teman yang mau lebih dalam bagaimana cara untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif gitu kan, saya juga ada kursus online. Kursus online mengatasi teror pikiran negatif. Dan ini juga ada banyak cara untuk bagaimana mengatasi pikiran-pikiran negatif yang sering berulang atau automatic thought yang sering kali muncul dan bagaimana untuk kita tidak terbawa terus dengan pikiran-pikiran itu. Itu ada di kursus online mengatasi teror pikiran negatif. Silakan WA. Nah, silakan teman-teman, apapun itu semuanya perlu dipraktekkan, perlu dilatih. Silakan dilatih dulu. Demikian teman-teman, semoga hal yang sederhana ini, video singkat ini bermanfaat bagi kamu semuanya. Oke, salam bye-bye cemas.